Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan share tentang soal penilaian harian kelas 6 SD atau MI, tema ketiga, subtema 2 dan jawaban untuk semester 1 kurikulum 2013. Di sini sudah disediakan sebanyak 20 soal, ada pilihan ganda dan isian. Baiklah, sebelum dilanjut silahkan di subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya, bisa berupa soal latihan ataupun materi pelajaran bagi yang belum ya tentunya. Dan bagi yang sudah subscribe, Soal Bagus ucapkan terima kasih banyak. Oke, selanjutnya kita bahas soal-soalnya. Nomor 1, di bawah ini adalah salah satu manfaat kedisiplinan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu ya manfaat kedisiplinan. Yang pertama, A. Lebih tertib atau teratur dalam melaksanakan sesuatu. B. Kita akan merasa kurang percaya diri dalam melakukan pekerjaan. C. Kurang bisa bertanggung jawab pada pekerjaan. Atau D. Lebih peka terhadap kepedulian terhadap sesama jika dipuji. Oke, jawabannya adalah ya lebih tertib ya, dan teratur dalam melaksanakan sesuatu. Kemudian nomor 2, sebutkan sifat yang mencerminkan kedisiplinan. Ya, apa saja? Ya, banyak sekali ya. Pekerjaan-pekerjaan atau kebiasaan yang sifatnya mencerminkan kedisiplinan. Di antaranya adalah ya di sini Soal Bagus tuliskan beberapa saja ya. Tentunya masih banyak ya, silahkan ditambahkan. Yang pertama, bangun pagi dan merapikan tempat tidur, kemudian berangkat ke sekolah sebelum bel masuk berbunyi. Waktu pulang sekolah lah langsung pulang ke rumah ya, tidak mampir-mampir atau main ke teman terlebih dahulu ya, langsung gitu. Kemudian misalkan tidurnya tidak larut malam gitu ya. Oke, karena takutnya kesiangan. Jadi seperti itu. Silahkan ditambahkan ya. Kemudian nomor 3, berikut contoh kewajiban di sekolah, kecuali. Ini yang bukan ya. Oke. A. Mendapatkan fasilitas yang baik untuk menunjang pembelajaran. B. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas di sekolah. C. Mengikuti tata tertib sekolah. Atau D. Menjaga nama baik sekolah. Ini kewajiban ya. Nah, jawabannya karena kecuali, jadi jawabannya adalah A ya. Ini adalah hak ya. Kemudian nomor 4, di bawah ini yang bukan contoh kewajiban di rumah, yaitu ya, contoh kewajiban di rumah yaitu yang bukan ya. A. Membantu orang tua. B. Mendengarkan nasihat orang tua. C. Ikut bertanggung jawab memelihara kebersihan dan keamanan rumah. Atau D. Mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Ya, jawabannya ya kecuali ya, atau bukan. Iya, D ya. Ini. Oke. Nomor 5, berikut contoh kewajiban di masyarakat, kecuali. Yang mana A. Ikut serta dalam kegiatan sosial masyarakat. B. Bebas bergaul dengan siapa saja tanpa paksaan. C. Saling menghargai dan menghormati sesama. Atau D. Menjaga tali persaudaraan antar masyarakat. Yang mana? Ya, jawabannya adalah B ya. Bebas bergaul dengan siapa saja tanpa ada paksaan. Itu adalah hak ya. Oke, nomor selanjutnya, nomor 6. Tuliskan kalimat efektif dari pertama, suasana di rumahnya sangat sepi sekali. Kemudian sekolahnya banyak terdapat berbagai jenis tanaman, tanaman obat, dan D. Rapat dihadiri para guru-guru. Oke, nomor 1 dulu ya. Kita tulis. Ya, yang ke-1, suasana di rumahnya sangat sepi sekali. Nah, ini kalimat suasana di rumahnya sangat sepi sekali. Nah, sekalinya dibuang ya. Jadi suasana di rumahnya sangat sepi gitu ya. Kemudian sekolahnya banyak terdapat berbagai jenis tanaman obat. Nah, banyaknya dibuang. Jadi sekolahnya terdapat berbagai jenis. Nah, berbagai jenis pun udah menandakan banyak ya. Jadi nggak usah pakai banyak lagi. Kemudian rapat dihadiri para guru. Nah, di sini guru-guru. Ya, para itu udah menunjukkan banyak ya. Nggak usah dipakai guru-guru. Kalau misalkan mau pakai guru-guru ya paranya dibuang gitu ya. Di
jangan dipakai semuanya, jadi kurang efektif kalimatnya. Maka dirubahnya adalah rapat dihadiri para guru atau rapat dihadiri para atau dihadiri guru-guru seperti itu. Ya, salah satu boleh. Kemudian nomor selanjutnya itu berdasarkan bacaan. Di sini ada bacaan si kotak ajaib untuk nomor 7 dan 8. John Leggy Bright lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Ini terus kemudian bab keduanya prinsip kerja televisi ya. Kemudian gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Terus terakhir jadi televisi. Ini semuanya menceritakan tentang televisi ya. Oke. Kita lihat pertanyaannya. Nomor 1, topik masalah dari bacaan di atas adalah. Nah, ini bacaan ini tadi istilahnya membahas tentang apa? Ya, tentang ya tentang penemuan televisi ya. Ya, kemudian nomor 8, sebutkan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan di atas. Nah, ini informasinya ada di banyak ya. Nah, salah satunya di sini. Ya, sini ada ya. Nah, ada di bagian kesimpulan atau di akhir ya. Nah, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara ya. Tuh. Kita pindahkan jawabannya nomor 8 ya. Ya, ini ya. Kemudian nomor 9. Tuliskan yang kamu ketahui tentang perkembangan penemuan jam mekanik. Ya, apa? Perkembangannya seperti apa? Ya. Yang pertama, tahun 1430 masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Kemudian tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng dan sudah terdapat jarum penunjuk menit. Kemudian tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Oke, itu ya. Lanjut ke nomor 10. Siapakah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923? A. Gareth Augustus Morgan, B. Charles Babbage, C. Alexander Graham Bell, atau D. Thomas Alva Edison. Ya, yang mana? Jawabannya adalah A ya. Gareth Augustus Morgan. Oke, 11. Kalkulator otomatis pertama kali ditemukan pada tahun 1791-1871 oleh A. Gareth Augustus Morgan, C. Charles Babbage ya. Apa nih? C. Alexander Graham Bell atau D. Thomas Alva Edison. Ya, penemu kalkulator otomatis itu B ya, Charles Babbage ya. Babbage apaan tuh? Oke, 12. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun A 1821, B 1939, C 1971 atau D 1994. Ya, pertama kali ya, yaitu ya 1821. Kemudian nomor 13, bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Ya, ceritakan, ayo, semampunya ya. Ya, yaitu ya ini ya. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Itulah ya sedikit sejarah tentang pensil. Kemudian nomor 14, sebutkan nada-nada yang berjarak satu nada. Nah, sekarang SBDP ya. Sebutkan nada-nada yang berjarak satu nada. Yaitu ini ya. Jaraknya yang satu nada itu adalah do ke re. Do re, do ke re. Kemudian re ke mi ya. Kemudian fa ke sol dan sol ke la ya. Itu ya.
Oke, sekarang yang 15, sebutkan nada-nada yang berjarak setengah nada. Ya, tadi satu nada, sekarang setengah nada ya. Jawabannya adalah ya, dari mi ke pa, kemudian dari la ke ti ya. Itu ya. Kemudian nomor 16, IPA sekarang ya. Apa kelebihan rangkaian listrik? Ya, kelebihannya adalah ya, rangkaian lebih mudah dibuat, biaya pembuatan rangkaian lebih murah, dan analisa kerusakan juga lebih cepat. Itu ya kelebihannya ya. Kemudian 17, apa kelebihan rangkaian paralel? Ya, kelebihannya itu adalah ya, kelebihannya karena masing-masing komponen terhubung dengan sumber listrik, maka jika ada salah satu beban yang mati, beban yang lain tidak ikut mati. Kemudian lebih efisien menghantarkan tenaga tegangan karena pada semua beban pada rangkaian seri mendapatkan besar tegangan yang sama besar gitu ya. Oke, itu untuk jawabannya. Kemudian nomor 18. Sifat atau muatan dasar yang dibawa oleh partikel dasar sehingga menyebabkan partikel dasar tersebut mengalami gaya tarik-menarik dan tolak-menolak disebut A. Muatan listrik, B. Arus listrik, C. Gelombang elektromagnetik, atau D. Hambatan listrik. Ya, jawabannya adalah ya muatan listrik. 19. Gambarkan contoh rangkaian seri. Digambar ya. Oke, ini soal bagus sudah punya gambarnya. Berikut adalah gambarnya. Ya, ini ya gambarnya. Rangkaian seri. Kemudian nomor 20. Apa yang dimaksud dengan arus listrik? Ya, arus listrik adalah A. Aliran yang bermuatan magnet positif. B. Sesuatu yang menahan aliran listrik. C. Gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Atau D. Aliran dari muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Ya, ini kayaknya sudah di subtema 1 ya. Jawabannya ini D ya. Oke, demikianlah untuk soal latihan tematik kelas 6 untuk soal harian. Tema ketiga, subtema kedua ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.